Sinebut pahlawan putri Sri Kuning Mustika Tuban Putra Kanjeng Suralawi. Ampun diapik-apik suarane. Oh, petesis. Wis ben pancen iki kok kan setelane kok kono iki pancen wis tepat ini iki. Mas Ebo itu sudah disetel, didesain sedemikian rupa. Suarane bagus, mantep ya, gawan. Mangapun ana drame jero. Duk pranggong bojone koro bebelo wiratmaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas narasumber yang sudi untuk meluangkan waktu, sekalipun ini memang bukan waktunya untuk kita wawancara. Kami kelompok analisis sastra lisan mata kuliah sastra lisan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin bertanya terkait dengan tradisi Macopat tentang Sri Kuning Mustiko Tuban. Nah, menurut narasumber sendiri, apa inti dari ataupun apa makna dari Sri Kuning Mustiko Tuban ini, Mas? Oke, terima kasih kepada para mahasiswa yang menunjuk saya sebagai narasumber. Tadi bertanya, apa makna cerita Sri Kuning Mustiko Tuban itu? Kalau menurut saya, maknanya ya gini mas. Dalam istilah Jawa, Tresno Saboyo Mukti Saboyo Pati, yaitu cinta sehidup semati atau cinta ketika mulia ya bebarengan, ketika mati ya bareng, seperti kisahnya Sri Kuning yang rela mati, rela berkorban demi orang yang dicintainya, walaupun orang yang dicintainya tidak dapat dimiliki. Dalam ceritanya kan begini, pada zaman kerajaan Majapahit, Kadipaten Tuban dipimpin seorang adipati yang bernama Demang Wongsopati. Juru penosong adipati Ranggawuri mempunyai 2 putra dan seorang putri. Mereka adalah Raden Wiratmoyo, Raden Wiratmoko, dan Putri Sri Kuning. Hal yang sebenarnya tak terjadi. Raden Wiratmoyo jatuh cinta pada adiknya yang cantik jelita itu, dan ternyata rasa cinta untuk Putri Sri Kuning tak bertepuk sebelah tangan. Dengan tembok penghadang yang jadi pembatas, mereka tetap saling mencintai. Meski telah sekuat tenaga mereka berusaha melenyapkan perasaan terhalang itu. Baik, selanjutnya saya izin bertanya kepada narasumber Mas Taufik maupun Mas Aryo. Jadi pertanyaannya seperti ini.
Selaku pegiat tradisi ini, lantas apa yang dirasakan Mas sendiri dalam faktor psikologi ketika membawakan tembang tersebut? Jadi saat menembangkan eh, tembang Sri Huning, yang dirasakan eh, sampean itu seperti apa, Mas? Ketika saya menembangkan lagu Sri Huning itu, yang saya rasakan di jiwa saya, yaitu jiwa saya terasa terenyuh, gemetar membayangkan peperangan si tokoh utama Sri Huning itu yang membela cinta yang berujung maut. Dan saya merasa kagum pada saat saya menembangkan lagu Sri Huning itu, karena saya menjiwai karakter kisah Sri Huning itu yang menjadi pahlawan cinta sekaligus pahlawan Kadipaten Tuban. Kok ada ya wanita setangguh Sri Huning yang menggelora kisahnya itu? Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, eh, menurut sepengetahuan Mas Taufik dan Mas Aryo, eh, macopat Sri Huning tersebut dilakukan ketika ada acara atau hanya sebatas rutinitas kegiatan masyarakat setempat? Oh, kalau mau copat Sri Huning sendiri ya biasanya sih setiap ada itu ada orang punya gawe nikahan, sunatan. Kalau hiburannya campur sari ya pasti dinyanyikan lagu itu serta mocopatnya tadi. Bukan mocopat tapi bowo. Baik Mas, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah sementara ini atau pernah cerita Sri Huning itu diangkat dalam sebuah pementasan ketoprak atau pementasan teater atau pementasan wayang itu Mas, menurut sepengalaman Mas sendiri? Oh, kalau pementasan cerita Sri Huning tuh banyak mas. Paling sering ya opera, di wayang juga ada tapi ya jarang-jarang. Tapi yang sering di ketoprak daerah Tulungagung bernama ketoprak Siswo Budoyo, itu sangat terkenal. Bahkan di daerah Pati ada orang punya gawe itu juga sering nanggap menyajikan ketoprak dengan lakon atau judul cerita Sri Huning itu semalam suntuk, sering kok mas. Baik, terima kasih untuk Mas Taufik. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti ini Mas. Kita sebagai kaula muda, menjadi kaum milenial, terkadang apatis tentang cerita masa lalu yang syarat makna. Menurut Mas sendiri, cara melestarikan cerita masa lalu, salah satunya cerita Sri Huning, itu seperti apa caranya Mas? Menurut pribadinya Mas, melihat zaman sekarang anak muda menganggap cerita seperti itu tidak menarik, jadul dan membosankan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, akan saya jawab pertanyaan panjenengan. Dengan pertanyaan itu aku jadi teringat pesan Bapak I.R. Soekarno, sang proklamator RI. Beliau pernah berucap bahwa bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tetapi zaman sekarang
anak milenial Indonesia itu sangat cuek banget terhadap sejarah bangsanya sendiri. Ya, peran kita sebagai anak muda pelestari budaya, jika ingin melestarikan cerita-cerita Seriuning, kita bikin pertunjukan, bikin teater. Ya, nanti bahasanya pakai bahasa Indonesia saja, tetapi diiringi musik gamelan, tetapi dicampur dipadukan dengan musik modern. Jadi anak muda nanti tertarik, atau bikin video animasi tapi pakai bahasa Jawa, nanti ditranslatekan pakai bahasa Indonesia. Saya kira itu anak muda yang lain bisa tertarik dan bisa melestarikan cerita-cerita Jawa yang sangat berfalsafah ini. Terima kasih Mas Taufik atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu seperti ini. Untuk kedepannya perihal cerita masa lalu atau kesenian tembang syair, salah satunya cerita Serihuning yang syarat makna itu, yang diharapkan Mas kedepannya itu seperti apa untuk cerita masa lalu, tembang mocopat, dan lain sebagainya. Kalau harapan saya dari cerita Seriuning adalah kita kalau mendengar cerita masa lalu, kita itu jangan menikmati nostalgia masa lalu saja, tetapi juga mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Misalkan mengambil pelajaran dari Bupati Jolo Sudibjo yang berwatak wengis, itu kan kita bisa mengambil contoh sifat itu agar kita tidak mempunyai sifat-sifat seperti itu. Kalau harapan saya dari tembang mocopat kesenian Jawa, kita pasti tahu kan, tembang mocopat itu sangat filosofis, sangat penuh makna. Maka dari itu kita belajarlah tembang dan artinya. Kalau bisa ya menerapkan tembang-tembang itu yang kita ketahui. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Mas Taufik selaku narasumber kami di wawancara tradisi lisan tugas mata kuliah materi sastra lisan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Trunojoyo Madura ini, dan saya khususnya mewakili dari teman-teman kelompok sangat berterima kasih banyak atas kesudiannya untuk melakukan wawancara. Dari setiap kali kita ingin mencoba untuk menguak sebuah lakon ataupun macopat tradisi lisan di daerah Tuban, yakni tentang Serihuning. Dari kesimpulan berbagai dialog malam ini, saya bisa mengutip kesimpulan bahwa belajar itu dari sastra memang seolah menjadi hal kewajiban bagi seorang masyarakat, khususnya masyarakat tradisional, karena memang mengutip dari perkataan ataupun yang diangkat dari kisah Serihuning ini adalah menumbuhkan jiwa-jiwa cinta dan karakter kisah seorang pahlawan dan juga salah satu orang yang terpandang di Kadipaten Tuban. Nah, hal ini tentunya membuat sinergitas para pelajar, khususnya para pegiat sastra, bagaimana kemudian tidak hanya sekedar mengetahui tembang yang dibawakan dan tidak hanya sekedar menjadi aktor pembawa dari naskah-naskah lakon, teater, maupun kita berani mengunjuk gigi dari permainan wayang kulit, tidak, melainkan juga mampu untuk menelaah lebih dalam cerita yang diangkat dan sejarah dari cerita itu sendiri, seperti itu. Dan juga dari cerita Serihuning ini menggambarkan bahwa
dalam lumbung kadipaten tentunya membutuhkan seorang pendekar. Tentunya juga membutuhkan seorang pendekar yang mampu berkarakter kokoh dan bijaksana dalam melabui segala chemistry di dalamnya. Sehingga di sini digambarkan dalam segala kisahnya tentang percintaan yang rela untuk berkorban sampai denyut nadinya terhangkat, ya, gegara demi cinta suci seorang Sri Huning, seperti itu. Barangkali itu saja kutipan dari kesimpulan malam ini, dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kehilafan baik dari segi tutur kata ataupun tingkah laku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.